Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya. Pada pertemuan hari ini, kita melanjutkan pertemuan sebelumnya yang dipandu oleh Ibu Dr. Anda Suparni, SPD. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama di antara negara-negara ASEAN. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga nanti perjalanan pembelajaran hari ini bisa lancar dan anak-anakku sekalian bisa memahaminya dengan baik dan bisa bermanfaat untuk masa depan anak-anakku sekalian. Dan jangan lupa, tetap Bapak ingatkan untuk selalu jaga protokoler kesehatan demi kesehatan anak-anakku sekalian. Pembahasan kita tentang upaya-upaya meningkatkan kerjasama negara-negara ASEAN. Upaya meningkatkan kerjasama antara negara-negara ASEAN yang telah terbangun melalui 3 pilar, yaitu kerjasama dalam bidang politik, keamanan, kemudian dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya. Dalam pilar sosial budaya, masyarakat ASEAN akan bersama-sama mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, serta lingkungan hidup. Dalam bidang politik dan keamanan, membuat komitmen ASEAN untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam bidang lingkungan, akses kepemilikan dan kontrol terhadap sumber daya, dan pembuatan kebijakan strategi dan program mengenai lingkungan berkelanjutan untuk perempuan terutama yang berasal dari kelompok rentan. Pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, yaitu faktor yang menimbulkan bentuk interaksi antara negara-negara lain yang disebabkan oleh faktor alam, seperti faktor iklim dan faktor geologi. Faktor iklim terkait dengan lokasi negara-negara ASEAN yang dipengaruhi oleh angin muson dan iklim fisis. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi, yang sering memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan faktor-faktor iklim. Ini adalah contoh dari bencana alam klimatik. Yang di atas ini adalah angin topan, ya. Contohnya adalah badai Haiyan. Kemudian yang di bawah ini adalah yang sebelah kiri banjir, karena perubahan cuaca yang tidak menentu, kemudian terjadi badai dan banjir. Yang sebelah kanannya adalah tanah kering atau terjadinya kekeringan akibat iklim yang panas. Ini
tanahnya menjadi berbengkah-bengkah ya. Dan sering terjadi di Indonesia ini karena jika terjadi musim kemarau, ini khususnya di daerah Gunung Kidul, Wonogiri dan sebagainya, ya sering terjadi bencana ini. Selanjutnya faktor geologi. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi. Negara-negara ASEAN berada di daerah tumbukan antar lempeng yang berpotensi terjadinya gempa dan juga tsunami jika gempa itu berada di kedalaman laut dari sumber gempanya. Nah, ini contoh dari bencana geologi akibat dari tumbukan lempeng Eurasia, kemudian lempeng India, Australia, juga lempeng Filipagos ya. Kemudian ada lempeng Pasifik. Ini kalau terjadi benturan maka akan terjadi gempa. Nah, jika gempa itu pusatnya berada di dalam laut atau dalam kedalaman laut, maka berpotensi tsunami. Yang di bawah ini adalah bahwa Indonesia khususnya ASEAN pada umumnya berada pada garis Mediteran yang berpotensi masih banyaknya gunung api sehingga seringkali terjadi bencana letusan gunung berapi. Kalau itu gunung berapi berada di daratan, maka akan menimbulkan kerusakan pada lingkungan di daratan. Namun jika sumber atau gunung berapi itu berada di dalam laut, seperti misalnya Krakatau, bisa berpotensi adanya tsunami. Faktor ketersediaan sumber daya alam. Hampir semua negara-negara ASEAN memiliki sumber daya alam berupa barang tambang, kecuali Singapura. Tetapi Singapura mengembangkan atau menguasai bidang perdagangan dan industri. Nah, ini adalah contoh tabel negara-negara penghasil barang tambang. Misalnya Indonesia punya barang tambang minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak, dan lain-lain. Ya, juga di sini ada misalnya yang baru-baru saja bergabung dengan ASEAN seperti Kamboja, Myanmar, Laos. Ya, ini juga mempunyai beberapa hasil tambang. Selanjutnya kita membahas tentang pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Teknologi transportasi. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang berakibat terhadap perubahan tata kehidupan. Perkembangan sarana transportasi membutuhkan ruang sebagai sarana ataupun prasarana. Lahan yang sebelumnya digunakan sebagai pemukiman atau pertanian persawahan dikonversi demi perluasan area bandara. Ini untuk memperlancar transportasi udara. Juga pesisir pantai ya, dikonversi menjadi pelabuhan untuk memperlancar arus lalu lintas di lautan. Ini adalah beberapa contoh perkembangan transportasi yang pada zaman dulu masih menggunakan gerobak ya atau pedati yang ditarik oleh sapi atau kuda, ya, andong, dokar dan sebagainya.
Tapi dalam perkembangan selanjutnya, transportasi itu digantikan oleh transportasi yang lebih canggih. Di antaranya adalah ini ada kereta api, pesawat terbang, kapal laut, juga bis ya, yang ada di daratan. Teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi memungkinkan informasi dapat menyebar luas dalam waktu yang singkat dan sangat menguntungkan karena dapat mengurangi jarak dan waktu. Meskipun demikian, perkembangan teknologi komunikasi dapat juga membawa dampak kerugian atau dampak yang kurang baik, antara lain mengurangi intensitas interaksi secara langsung antar masyarakat. Perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di negara-negara ASEAN sebagai akibat perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi dapat dilihat baik di bidang sosial, ekonomi, budaya maupun keamanan. Nah, ini beberapa contoh perkembangan teknologi komunikasi. Pada zaman dahulu, kita akan menyampaikan pesan, berita kepada seseorang yang di tempat lain, baik jauh maupun dekat. Ini masih menggunakan surat, sehingga ini membutuhkan peran dari kantor pos. Kemudian perkembangan selanjutnya ada hadirnya telepon, kemudian berkembang lagi menjadi HP atau handphone, yang bagi kita sekarang bukan hal yang asing lagi tentang teknologi HP. Pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Yang kita bahas pertama adalah pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang kedua, pengaruh konversi lahan pertanian menjadi lahan industri juga. Ya. Ini adalah gambar dulu. Tanah ini adalah tanah pertanian yang subur. Karena perkembangan teknologi, transport dan sebagainya, ya perkembangan di bidang ekonomi, maka lahan pertanian yang subur berubah menjadi lahan industri atau berdiri pabrik-pabrik yang megah seperti ini. Ini contoh dari perubahan lahan pertanian menjadi industri. Kemudian yang kedua adalah contoh lahan pertanian menjadi pemukiman. Nah, ini adalah yang tadinya sawah, ya, ditanami padi yang subur karena perkembangan jumlah penduduk kita yang meningkat, yang mana penduduk itu membutuhkan tempat tinggal, sehingga terjadi alih fungsi atau konversi lahan pertanian menjadi perumahan atau pemukiman penduduk. Demikian anak-anak pertemuan kita pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, sehingga anak-anakku sekalian bisa meningkat pengetahuannya, bisa memahaminya dengan baik demi kemajuan pengetahuan dan pendidikan anak-anakku sekalian. Sebelum Bapak undur diri, pesan Bapak tetap belajar walaupun dari rumah, tetap semangat untuk meraih cita-cita,
walaupun tanpa tatap muka. Kemudian tetap jaga kesehatan dengan protokoler kesehatan, istirahat yang cukup, kemudian makan makanan yang bergizi demi menjaga stabilitas kesehatan anak-anakku sekalian. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.